Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami UI WOS berusaha menghadirkan Dr. Hakim Sori Muda, seorang aktivis senior, dan juga Pak Buyung Iskak. Ya. Kali ini yang akan kita bahas perihal pentingnya kesehatan jiwa bagi seorang pemimpin. Ya. Saya persilahkan Dr. Hakim untuk memberikan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita sadar sepenuhnya bahwa penampilan seseorang terdiri dari paling tidak ada dua komponen. Komponen secara fisik dan komponen secara kejiwaan. Itu sebabnya kita ingin membuat satu ulasan singkat untuk menjadi pemimpin secara fisik memang harus tidak ada kekurangannya. Sekarang kita bisa memperhatikan orang yang sehat bukan orang yang bisa berbuat, sudah berperilaku, sudah bisa melakukan sesuatu, bukan. Perhatikanlah, kita tidak membutuhkan tambahan makanan secara berlebihan. Bukan itu yang kita harus urus. Tetapi bagaimana agar supaya masyarakat kita menjadi sehat. Data kesehatan di Indonesia pada tahun terakhir ini memperlihatkan 31% dari penduduk Indonesia mengalami kegemukan, obesitas. Obesitas umumnya disebabkan karena overeating. Bukan kurang makan, tetapi kelebihan makan. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu saksikan tayangan-tayangan berita-berita di televisi. Perhatikanlah, umumnya tampil pejabat-pejabat kita dengan perut yang sangat membuncit. Itu sudah suatu ciri dia sebenarnya tidak memenuhi kriteria sehat. Overweight, lebih dari 20% dari ideal weight, itu merupakan satu kriteria. Ideal weight-nya bagaimana? Apabila tinggi badan seseorang, lelaki maupun wanita, 175 cm, saya berikan contoh saja, berapa sebaiknya berat badannya? Berat badannya adalah disebut orang Indonesia itu 100% sehat apabila berat badannya 75 dikurang 7,5. 67,5. Boleh naik 10%, boleh turun 10%, tapi rata-rata yang kita saksikan di penampilan berita-berita, maaf, saya sebut saja. Tentu yang ditampilkan di situ adalah pejabat-pejabat. Pejabat-pejabat kita boleh dikatakan angka statistik yang tadi saya sebutkan, 31% dari populasi di Indonesia mengalami overweight. Jadi masalahnya bukan kurang makan, tetapi cara mengatur makan. Bagaimana bahayanya? Bahayanya kita lihat dari angka kematian. Kalau kita bicara mengenai bahaya, kita bicara mengenai angka kematian. Angka kematian yang paling drastis terjadi
Kapan? Pada waktu tsunami 26 Desember tahun 2004. Satu hari itu menelan korban 215.000 jiwa. Adakah angka kematian yang sebanding atau melebihi yang tadi? Ada. Menurut survei kesehatan, kematian penduduk Indonesia dalam 1 tahun sudah terjadi tahun silam, terjadi tahun ini, bakal terjadi lagi tahun yang akan datang. Bukan 215.000 jiwa, tapi 219.000 jiwa akibat kebiasaan buruk merokok. Jadi ancaman kesehatan di Indonesia disebabkan oleh karena kebiasaan buruk merokok. Jadi kalau kita bicara apakah masalah yang utama, saya belum mendengar ini dari program-program yang disampaikan oleh Presiden terpilih kita. Oleh karena itu, masalah kecanduan nikotin hendaknya menjadi perhatian khusus. Dengan kecanduan nikotin ini menyebabkan tingkat intelijensia masyarakat kita juga menjadi rendah. Sudah banyak dibahas, IQ rata-rata penduduk Indonesia di bawah 80, bahkan di bawah 70. Oleh karena itu, kesehatan fisik dan kesehatan jiwa itu sangat berperan. Kesehatan jiwa jangan sama sekali tergantung pada bahan-bahan candu. Candu yang paling sulit dihentikan adalah candu nikotin. Nomor 2, tersulit dihentikan apabila kecanduan morfin. Yang ketiga, yang paling sulit dihentikan apabila kecanduan heroin. Yang keempat, sulit dihentikan apabila kecanduan alkohol. Yang kelima, yang sulit dihentikan kecanduan ganja. Yang keenam, yang sulit dihentikan kecanduan kopi. Jadi yang paling parah apabila kecanduan nikotin. Yang lebih keras kecanduannya di atas nikotin belum ditulis di dalam buku-buku kedokteran. Jadi janganlah orang yang sudah kecanduan seperti ini masih kita sodorkan jabatan pimpinan tertinggi di negeri ini. Nah, silakan diterjemahkan apa yang saya maksud. Mereka yang sudah kecanduan jangan diberi kepercayaan. Oleh karena pola pikir, pola perilakunya mengalami kelainan. Ya. Gitu ya dok ya. Artinya harap masyarakat waspada ya dan berhati-hati dalam memilih, dalam menghadapi pemimpin ya yang punya indikasi yang seperti barusan dokter uraikan ya. Oke. Ya, itu yang menjadi concern kami, concern kita ya, supaya negeri ini selanjutnya dipimpin oleh orang-orang yang memang kompeten, yang memang punya kesehatan fisik maupun mental. Ya. Oke, tapi yang mau menambahkan? Ya, saya mau tanya sama dokter nih. Gini dok, ya. Ini kan wakil presiden kita nih rame nih
dibicarain. Kira-kira ya ada yang bilang macam-macam lah. Negatif soal kesehatannya, nggak pas kepribadiannya, itu pantas nggak dia jadi wakil presiden? Ya, kalau saya pribadi sih saya merasa kok dari sekian banyak rakyat Indonesia, seperti itu gitu. Gimana coba kira-kira menurut dokter dari segi kesehatan, kira-kira gimana dok? Dari hari ke hari makin terungkap latar belakang dari jejas komunikasi yang masih bisa ditelusuri oleh populasi. Jejas-jejas yang bisa ditelusuri dalam beberapa pekan terakhir ini kelihatannya makin tidak terbantahkan. Analisis menggunakan pendekatan psikososial juga makin tidak bisa terbantahkan. Jadi deviasi mental akibat kecanduan obat, akibat kecanduan pornografi itu sama parahnya. Saya termasuk salah satu pimpinan pansus dulu di DPR pada waktu kita ingin membentuk undang-undang tentang pornografi. Bahaya pornografi ini luar biasa. Kalau sudah terkena orang adiktif terhadap pornografi, tidak ada pertimbangan-pertimbangan objektif yang lurus. Semua menjadi dihalalkan. Jadi apabila ada indikasi seperti itu, seluruh masyarakat baik kita pikir ulang untuk menyerahkan pimpinan kita kepada orang yang mencandu terhadap obat dan mencandu terhadap pornografi. Ya. Saya melihat dengan adanya fufu papa, wah itu sangat nggak etis ya. Kalau wakil presiden nanti, ya kalau menurut Mas Suryo, Roy Suryo, itu benar kok. Fufu papa itu akunnya Cawapres. Saya ngelihat kalau sempat nanti dilantik atau katakan berkepanjangan jadi wakil presiden, angka naifnya, ya. Naifnya bangsa ini. Terus terang. Jadi saya lihat ini Gibran ini nggak punya moral. Kalau betul-betul dia tidak punya moral. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia ya mencobalah supaya kerelaan kebesaran hati Gibran supaya lebih baik dia mundur daripada dia dimajukan. Ini yang saya lihat yang berkembang di media massa itu Gibran nggak pas lah untuk jadi wakil presiden. Saya kira demikian. Ya, itu tadi penjelasannya Pak Buyung ya. Itu kalau berpikir waras. Kalau berpikir waras, tapi kita ini sekarang yang kita hadapi ini beberapa gejala-gejala yang tidak tepat. Ya. Kondisi yang tidak tepat gitu. Sementara kita sebagai alumni kita terus berusaha memperjuangkan moto alumni veritas, probitas, dan justisia, ya, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Itu yang kita perjuangkan dan pertahankan untuk keselamatan, kedaulatan negeri, ya, kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. Itu yang upaya itu
Jadi upaya itu yang terus kita perjuangkan. Ya, jadi kita sebagai alumni UI, karena kita dari dulu tuh sudah ditanamkan moto itu. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, kita tetap berjuang. Karena kondisi mahasiswa sekarang juga tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau yang saya lihat itu. Tapi kalau mahasiswa sudah all out berjuang, kita mundur. Saatnya sebenarnya kita ini udah ngomong cucu, jaga anak, jaga cucu. Tapi melihat kondisi dan situasi negeri seperti ini, kami terpanggil. Kira-kira demikian. Ya, terima kasih kepada Dr. Hakim Sori Muda dan Pak Buyung Iskak. Ya, kita akhiri pertemuan ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas Probitas Justisia. Gimana, Bang? Ya. Coba kata tangan dulu. Terus jangan cepol, Bang. Tampil. Nah, coba kanan. Nah, sip. Racikan Berita 1.